Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Sivana Irawan dengan NIM 2025-030-1039 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Hari ini saya akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai fondasi bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sudah digunakan di wilayah Nusantara sejak abad ke-7, terutama pada masa Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu tumbuh secara dinamis dengan menyerap berbagai kosakata dari bahasa Sanskerta, Arab, Persia, serta bahasa-bahasa Eropa seiring berjalannya kontak perdagangan. Kenapa bahasa Melayu? Yang pertama itu ada language friends. Bahasa Melayu telah berabad-abad menjadi bahasa perantaran dan perdagangan lintas suku di seluruh kepulauan Nusantara. Yang kedua ada sistem sederhana. Bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan tutur bahasa berdasarkan kasta sosial seperti bahasa Jawa, sehingga sangat mudah dipelajari. Terakhir ada kesukarelaan. Suku-suku bangsa lain secara sukarela menerima bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa persatuan demi integrasi nasional. Selanjutnya ada Sumpah Pemuda 1928. Kelahiran bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan mengingkarkan Sumpah Pemuda. Butir ketiga ikrar tersebut berbunyi, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Momentum bersejarah ini menjadi penanda lahirnya kesadaran kolektif berbahasa satu. Pengesahan konstitusional. Undang-Undang 1945 Pasal 36, Bahasa Indonesia secara resmi dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Landasan hukum tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Bab 15, Pasal 36, yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada arti penting pengesahan. Pengesahan ini memberikan kedudukan hukum yang sangat kuat bagi penggunaan bahasa Indonesia dalam segala aspek kehidupan formal. Bahasa Indonesia resmi menggantikan kedudukan bahasa Belanda dan Jepang sebagai bahasa administrasi, pemerintahan, dan pengantar dalam dunia pendidikan nasional. Selanjutnya ada perjalanan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada di tahun 1901 itu ejaan Van Ophusen menggunakan huruf O, E menjadi huruf U dan huruf J untuk Y. Yang kedua ada tahun 1947 ejaan Republik Suwandi mengubah OE menjadi U serta menyederhanakan penulisan kata ulang. Yang ketiga ada di tahun 1972 ejaan yang disempurnakan yaitu EYD, penyelesaraan huruf seperti DJ menjadi J, TJ menjadi J, CH menjadi KH. Dan terakhir di tahun 2022 EYD edisi V kembali menggunakan istilah EYD setelah sempat menggunakan WEDI 2015 menyesuaikan ejaan modern. Selanjutnya ada kedudukan bahasa nasional. Yang pertama, Lembaga Kebanggaan Nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya luhur yang mendasari rasa kebanggaan warga negara Indonesia terhadap jati dirinya. Yang kedua ada alat pemersatu bangsa, menyatukan ratusan suku, adat istiadat, dan bahasa daerah tanpa menghilangkan identitas kebudayaan asli masing-masing daerah.
Yang ketiga ada lembaga identitas nasional, merupakan penanda eksistensi diri bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain di dunia global. Dan terakhir itu ada alat perhubungan antar daerah, menjadi media komunikasi yang menjabatani berbagai kesalahpahaman komunikasi akibat perbedaan latar geografi dan budaya. Dan selanjutnya ada kedudukan bahasa negara. Yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan digunakan secara mutlak dalam sidang-sidang resmi, dokumen negara, konstitusi, undang-undang, serta upacara kenegaraan. Yang kedua ada alat perhubungan tingkat nasional. Digunakan untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta koordinasi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Yang ketiga ada bahasa pengantar pendidikan. Menjadi bahasa resmi dalam proses belajar mengajar di seluruh lembaga pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dan terakhir ada alat pengembangan kebudayaan dan iptek, menjadi media utama dalam ekspresi seni budaya modern, serta penulisan karya-karya ilmiah demi kemajuan pengetahuan. Dan selanjutnya ada kemahiran berbahasa Indonesia. Sensus penduduk tahun 1980 itu di 61,4%. Yang kedua, sensus penduduk tahun 2000 di 80,28%. Yang ketiga, sensus penduduk 2010 di 92%. Dan terakhir, sensus penduduk di tahun 2020 ada 90,63%. Data menunjukkan peningkatan konsisten persen penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas yang mahir berbahasa Indonesia, menegaskan keberhasilan bahasa ini sebagai alat integrasi nasional. Selanjutnya ada bahasa Indonesia di kancah global. Bahasa resmi Sidang Umum UNESCO, bahasa Indonesia telah resmi ditetapkan sebagai salah satu bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO pada November 2023. Selain itu, program BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing kini telah diajarkan ratusan universitas mancanegara, memperkuat posisi tawar bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya ada sikap berbahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.